Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu harap walaupun kita pada pertemuan kali ini kuliah malam, tapi Ibu harap anak-anak Ibu semua tetap semangat dalam mencari ilmu untuk belajar kita pada pertemuan kali ini. Baiklah, sebelum kita masuk dan mengambil absensi, marilah terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengambil absensi Ananda semua pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu Noni Fatilah, apakah hadir? Hadir, Bu. Selanjutnya itu Novica Asari. Hadir, Bu. Sylvia Delvi Hardini, apakah hadir? Hadir, Bu. Dan terakhir itu Marta Lilayu, apakah hadir? Hadir, Bu. Baiklah, alhamdulillah berarti kita lengkap semua pada pertemuan kali ini. Jadi Ibu akan langsung masuk saja ya. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai bakteri. Sebelumnya pasti Ananda semua sudah sering kali mendengar istilah bakteri, bukan? Contohnya saja di iklan-iklan televisi seperti iklan sabun mandi, atau ketika sewaktu kecil dulu ketika mama kita melarang kita untuk menyentuh sebuah benda yang dianggap kotor, maka mama akan bilang kalau misalnya benda itu mengandung banyak bakteri. Namun pada sebenarnya apakah Ananda ibu semua sudah paham dan mengerti apa yang dimaksud dengan bakteri? Jadi ibu ingin salah seorang di antara kalian mengemukakan pendapatnya tentang pemahamannya tentang definisi bakteri. Siapa yang mau? Izin, Bu. Baiklah, silakan Noni. Baiklah, untuk bakteri itu sendiri adalah kelompok organisme seluler yang berukuran sangat kecil, Bu, atau berukuran mikroskopis. Sekian, Bu. Benar sekali, terima kasih Noni telah mau menyumbangkan pendapatnya untuk kita semua. Benar seperti yang dikatakan Noni bahwa bakteri itu merupakan salah satu mikroorganisme yang memiliki berukuran sangat kecil sehingga bakteri itu tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang saja. Jadi itu harus menggunakan mikroskop baru bisa nampak bentukan bakteri tersebut. Nah, jadi Ibu akan membagikan PPT yang juga sebelumnya sudah Ibu kirim di WA grup kita ya. Apakah sudah kelihatan semuanya? Sudah, Bu. Baiklah, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu indikator pencapaian kompetisi kita pada pertemuan kali ini, yaitu tidak banyak-banyak, cuma 3 saja. Yang pertama itu menjelaskan ciri-ciri umum bakteri, yang kedua itu menjelaskan struktur sel bakteri, dan yang terakhir itu yang ketiga mengidentifikasi bentuk-bentuk sel bakteri. Nah, yang pertama itu apa itu bakteri? Sebelumnya teman kita Noni sudah mengemukakan pendapatnya mengenai bakteri, di mana tadi Noni berpendapat bahwa bakteri itu merupakan salah satu mikroorganisme yang memiliki ukuran yang kecil. Jadi
bakteri itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang yaitu bakterium, atau di dalam kata jamaknya itu bakteria, di mana bakteri ini merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan kelompok mikroorganisme uniseluler yang tidak memiliki membran inti sel atau disebut juga dengan prokaryotik, yang mempunyai dinding sel serta berukuran mikroskopik. Jadi ini bakteri ini berukuran sangat kecil ya. Nah, selanjutnya kebanyakan orang itu mengira dan menyamakan saja antara bakteri dengan virus. Namun kita tentunya sebagai pelajar harus mengetahui apa itu perbedaan bakteri dengan virus. Di sini sebelumnya apakah ada dari Ananda Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai perbedaan antara bakteri dengan virus? Izin, Bu. Ya, silakan Sylvia. Jadi, menurut saya perbedaan dari bakteri dan virus itu, di mana bakteri adalah organisme bersel tunggal yang hidup di sekitar kita, termasuk di dalam usus. Kemudian sebagian besar bakteri itu tidak berbahaya, dan beberapa di antaranya membantu fungsi tubuh manusia. Sedangkan virus itu bersifat parasit atau membutuhkan inang hidup untuk bertahan hidup. Kemudian virus itu menginfeksi sel-sel makhluk hidup, termasuk manusia, dan dapat menyebabkan penyakit seperti flu atau AIDS. Baik, Bu, itu menurut Sylvia, Bu. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Sylvia. Benar dan tepat sekali tadi yang disampaikan Sylvia, bahwa salah satu perbedaan antara bakteri dengan virus ini terletak pada yaitu peranannya dalam kehidupan, di mana tidak semua bakteri itu memiliki peranan yang merugikan, tetapi juga banyak di antara bakteri-bakteri itu yang memiliki peranan positif terhadap kehidupan kita. Contohnya itu bakteri E. coli yang berperan dalam proses membusukkan dan juga menekan pertumbuhan bakteri jahat dan yang letaknya di usus besar. Jadi tidak semuanya bakteri itu merugikan ya. Sedangkan virus itu lebih cenderung ke bersifat parasit. Artinya ia mengganggu dan menumpang hidup pada inangnya serta merugikan sel inang yang ditumpangnya tersebut. Selain itu juga terdapat beberapa perbedaan antara bakteri dengan virus. Ini Ibu berikan tabel perbandingannya, yaitu yang pertama itu di aspek ukuran. Jika pada bakteri itu memiliki ukuran yang umumnya lebih besar dari 1000 nanometer, sementara virus ukurannya lebih kecil, yaitu antara 20 sampai 400 nanometer saja. Lalu itu pada aspek dinding sel, di mana pada bakteri itu dinding selnya itu mengandung peptidoglikan atau yang disebut juga dengan lipopolisakarida. Nah, sementara pada si virus ini, itu dinding selnya itu tidak terdapat dinding sel, tetapi digantikan dengan yang namanya selubung protein. Jadi perlu kita ingat bahwa virus itu tidak memiliki dinding sel. Lalu juga pada aspek ribosom, pada bakteri itu terdapat ribosom, sedangkan pada virus itu tidak terdapat ribosom. Lalu berdasarkan jumlah sel, bakteri itu memiliki jumlah selnya yaitu satu sel atau yang disebut juga dengan uniseluler, sedangkan pada virus itu belum bisa dikatakan sel karena tidak memiliki kelengkapan organel sel. Jadi organel sel dari virus ini sangat-sangat sederhana sekali. Lalu juga pada aspek kehidupan, jadi bakteri ini sudah bisa kita sebut dengan organisme hidup, sedangkan pada si virus ini itu belum bisa kita katakan organisme hidup karena dia itu dikatakan hidup jika hanya menempel pada organisme hidup atau pada inangnya. Sedangkan jika virus itu berada di luar inang, maka dia akan mati. Jadi virus ini kehidupannya itu sangat bergantung pada inangnya dan akan menjadi parasit bagi si inangnya. Selanjutnya itu kita masuk kepada ciri-ciri umum bakteri sesuai dengan IPK yang akan kita capai.
Yang pertama itu ada bakteri itu bersifat uniseluler, lalu yang kedua itu prokariotik, yang ketiga ukuran sel bakteri itu sangat bervariasi. Bahkan bakteri memiliki ukuran yang terbesar yaitu bahkan mencapai 0,5 mm yaitu Epilopiscium vicelsoni. Lalu juga ada yang berukuran 0,75 mm dan juga ada yang berukuran paling kecil yaitu bakteri Mycoplasma. Selanjutnya yaitu ada ciri-cirinya bentuk sel yang bervariasi, ada dari berbentuk kokus, basil, dan juga spiral, yang nantinya juga akan kita pelajari. Lalu bakteri, seperti yang Ibu telah katakan tadi, bahwa bakteri memiliki dinding sel yang mengandung senyawa peptidoglikan, sedangkan pada virus itu tidak terdapat dinding sel. Bakteri juga bersifat kosmopolit, lalu reproduksi seksualnya dengan cara membelah diri dan seksualnya dengan cara konjugasi, transformasi, dan juga transduksi. Jadi melalui ciri-ciri umum yang dimiliki oleh bakteri ini dapat kita definisikan sebuah penggambaran untuk bakteri, yaitu mikroorganisme yang uniseluler, bersifat prokariotik, serta memiliki dinding sel yang mengandung senyawa peptidoglikan. Selanjutnya itu kita masuk ke bentuk sel bakteri. Jadi di sini ada 3 bentuk sel bakteri. Yang pertama itu ada bentuk dasar, bentuk perpaduan, dan yang terakhir itu bentuk dalam koloni. Yang pertama itu bentuk dasar. Jadi bentuk dasar dari si sel bakteri ini hanya ada 3. Yang pertama itu kokus yang berbentuk bulat seperti ini. Jadi jika Ananda sewaktu praktikum besok melihat bakteri yang berbentuk bulat seperti ini, maka itu dinamakan dengan kokus. Lalu yang kedua itu berbentuk batang yang dinamakan juga dengan bacillus, yang dimana bacillus ini berasal dari kata basil yang berarti batang. Lalu itu spirilium karena bentuk dasar dari si sel bakteri ini berbentuk seperti spiral. Lalu selanjutnya itu ada bentuk sel perpaduan. Yang pertama itu ada kokobasil. Yang kedua itu di mana ini adalah perpaduan antara bentuk kokus dengan basil. Lalu itu ada fibria, lalu ada spiroseta. Selanjutnya itu kita masuk ke bentuk dalam koloni, di mana ini apabila si bakteri kokus itu dalam bentuk koloni, maka itu dia bisa membentuk bermacam-macam variasi bentuk sel, di mana jika bakteri itu 1, maka itu disebut dengan monokokus. Sedangkan jika bakteri itu 2, maka disebut dengan diplokokus. Diplo yang berarti 2 dan kokus berbentuk bulatan. Lalu itu ada staphylococcus, yaitu di mana apabila sel bakteri itu bergerombolan seperti ini, maka itu dinamakan bentuk selnya staphylococcus. Lalu juga ada streptococcus, yaitu kokus yang berbentuk rantai seperti ini. Bisa Anda lihat. Lalu ada Sarkina yang memiliki bentuk seperti ini, dan juga ada Tetracoccus yang tetra berarti 4, yaitu terdapat 4 sel bakteri kokus. Selanjutnya itu ada monobasil yang berarti jika bakteri yang berbentuk basil itu hanya ada 1, sedangkan jika ia berbentuk 2 dan itu dalam koloni dan berdekatan, maka itu disebut dengan diplobasil. Lalu apabila bakteri tersebut membentuk rantai, tetapi rantainya itu seperti rantai batang, maka itu dinamakan dengan streptobasil. Materi selanjutnya kita masuk kepada struktur sel bakteri. Nah, jadi di struktur sel bakteri ini terdapat ada 2 macam. Yang pertama itu struktur luar yang terdiri dari dinding sel, yaitu ini yang tersusun atas lapisan peptidoglikan tadi. Lalu ada kapsul yang merupakan bagian terluar dari struktur luar bakteri. Lalu ada membran plasma, lalu ada flagella yang juga berfungsi sebagai alat pergerakan bagi si bakteri. Lalu itu ada pili atau itu kata jamaknya pilus, di mana itu berbentuk duri-duri. Sedangkan pada struktur dalamnya itu ada sitoplasma, lalu ada nukleoid,
ada ribosom yang menjadi tempat sintesis protein bagi si bakteri, dan juga itu ada plasmid. Nah, plasmid ini ketika Ananda itu mempelajari tentang bioteknologi maupun yang di submateri itu rekayasa genetika, maka disinilah peran dari plasmid si bakteri tersebut. Nah, untuk fungsi-fungsinya itu akan Ibu jadikan sebagai tugas diskusi bagi Ananda untuk mencari tahu secara berkelompok. Jadi, Ibu akan membentuk 2 kelompok. Yang pertama itu kelompok 1 ada Noni Fatilah, lalu Novice Asari itu kelompok 1, yang akan mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Lalu itu ada kelompok 2, Sylvia Delvi dan juga Marta Lila Ayu, yang akan mengerjakan soal nomor 3, di mana itu LKPD-nya sudah Ibu kirim ke grup WhatsApp-nya, silakan dicek. Jadi Ibu akan memberikan waktu sampai 9.42 untuk Ananda berdiskusi dan mencari tahu jawabannya. Nanti setelah 9.42 maka akan dipresentasikan. Apakah Ananda semua sudah mengerti? Atau ada pertanyaan mengenai tugasnya? Mengerti, Bu. Baiklah, jika sudah mengerti, Ibu harapkan Ananda serius dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, karena ini akan menjadi penilaian penting bagi Ibu pada materi ini. Baiklah, silakan Ananda berdiskusi secara berkelompok. Ibu tunggu sampai 9.42.
Baiklah, Ananda Ibu, apa sudah selesai berdiskusi kelompoknya dan mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, jika kedua kelompok sudah selesai, maka kita akan langsung saja masuk ke sesi presentasi hasil diskusinya. Silakan kepada kelompok 1 untuk menjelaskan jawaban diskusi mereka tentang soal nomor 1 dan juga soal nomor 2. Baik, terima kasih untuk kesempatannya dari Ibu. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil jawaban untuk pertanyaan LKPD di nomor 1. Nah, di mana perintahnya itu adalah untuk mengisi tabel perbedaan antara Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, ditinjau dari beberapa karakteristik, diantaranya yang pertama itu dari nukleus. Untuk Archaebacteria dan Eubacteria ini memiliki nukleus yang sama atau tergolong yang sama atau prokariota. Kemudian untuk dinding selnya Archaebacteria ini tidak mengandung peptidoglikan, untuk Eubacteria mengandung peptidoglikan. Kemudian untuk membran lemak Archaebacteria itu memiliki beberapa hidrokarbon yang bercabang, sementara Eubacteria hidrokarbon tidak bercabang. Dan kemudian lagi untuk RNA polimerase, Archaebacteria ada beberapa jenis, sedangkan Eubacteria satu jenis. Dan yang terakhir, untuk respon terhadap antibiotik streptomycin dan chloramphenicol, Archaebacteria itu pertumbuhannya tidak terhambat, sementara Eubacteria pertumbuhannya akan terhambat. Nah, sekian jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Novica. Kepada Novica, dipersilakan. Ya, baiklah. Bisa ditunjukkan di A ya. Untuk pertanyaan yang kedua, Bu, itu yang gambar pertama itu identifikasi bentuknya itu yang pertama itu bentuk basil, yang kedua berbentuk spiral, dan yang ketiga berbentuk streptococcus. Sudah, Bu, dikembalikan. Maaf, Bu, Ibu masih di mute, Bu, mikrofonnya. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 atas jawabannya terhadap soal nomor 1 dan soal nomor 2. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Baiklah, terima kasih kepada Ibu. Saya Sylvia Delvi Hardini, perwakilan dari kelompok 2, akan menjelaskan bagian bakteri di mana pada nomor 1 itu adalah kapsul atau lapisan lender, di mana fungsinya itu adalah mempertahankan diri dari antitoksin yang dihasilkan sel inang. Kemudian pada bagian nomor 2, itu tuh adalah dinding sel yang berfungsi untuk melindungi sel supaya tak mudah rusak di daerah yang mana terdapat tekanan osmotik yang lebih kecil dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Kemudian untuk bagian nomor 3 adalah membran sel, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Kemudian sitoplasma, yaitu berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Kemudian flagel yang berfungsi sebagai alat gerak bagi bakteri. Kemudian ada pili atau pilus. Di sini dia memiliki dua fungsi. Yang pertama, mendukung bakteri yang melekat di sebuah medium tempat hidupnya. Kemudian yang kedua, menempelkan diri dengan sel bakteri lain
Dengan demikian bisa berlangsungnya transfer DNA di saat terjadinya konjugasi. Adapun pilus ini buat konjugasi disebut pilus seks. Baiklah, untuk nomor selanjutnya akan dibahas oleh Marta. Kepada Marta dipersilakan. Terima kasih kepada rekan saya, Susian. Saya akan melanjutkan pembahasan dari fitur tadi, yaitu yang ke-8 itu ada plasmid yang berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai faktor yang membawa zat asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Selanjutnya, yang ke-9 itu ada kromosom yang berfungsi untuk mengadakan fotosintesis yang cuma mampu dilakukan oleh bakteri fotosintetik. Selanjutnya yang nomor 10 itu ada granula yang berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan maupun senyawa lainnya yang diproduksi. Yang terakhir itu ada ribosom yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Nah, sekian dari jawaban dari saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih Ibu ucapkan kepada kelompok 2 atas jawaban pertanyaan nomor 3. Benar sekali jawaban dari Ananda Ibu semua, baik itu dari kelompok 1 dan juga kelompok 2. Ibu di sini hanya cuma sedikit menambahkan di mana itu pada soal nomor 1 itu mengenai antibiotik streptomycin, itu merupakan antibiotik yang digunakan biasanya dalam kegiatan medis untuk menghambat infeksi yang dilakukan oleh bakteri. Sedangkan itu antibiotik chloramphenicol itu antibiotik di mana mekanisme kerjanya ia akan menghambat kerja enzim peptidyl transferase yang berperan dalam proses sintesis protein pada bakteri. Lalu di sini juga ada bakteri E. coli yang memiliki berbentuk seperti basil dan juga Treponema pallidum yang berbentuk seperti spiral. Lalu di sini Streptococcus, namanya saja Streptococcus pneumoniae, jadi dapat kita pastikan bahwa berbentuk seperti Streptococcus. Lalu di sini juga seperti yang telah disebutkan oleh teman Ananda kelompok 2 tadi, bahwa setiap struktur sel dari bakteri ini memiliki fungsinya masing-masing. Baik itu struktur luar maupun struktur dalam, itu memiliki perannya masing-masing dalam proses kehidupan bakteri. Baiklah, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Cukup, Bu. Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak, karena waktu kita juga terbatas, maka Ibu cukupkan untuk materi kita pada hari ini sampai di sini. Untuk materi selanjutnya mengenai reproduksi dan juga peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari, itu akan Ibu bahas di minggu selanjutnya. Jadi silakan Anda persiapkan dan baca-baca materi terlebih dahulu. Sedangkan untuk tugas, itu silakan lengkapi LKPD-nya, dan juga di bawahnya itu silakan dibuat resume mengenai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Itu akan dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan kita selanjutnya. Baiklah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada Ananda semua yang tetap bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran kita, dan juga terima kasih yang telah ikut berpartisipasi menyumbangkan pendapatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, Makasih, Bu. sama-sama.